Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Jumpa kembali di acara Kesembuhanku adalah Firman Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa untuk sahabat, untuk keluarga, untuk jemaat kita yang hari ini mungkin masih dalam keadaan masalah. Mari bersama-sama kita berdoa, kita dukung terus di dalam doa. Kita pujikan pujian ini sungguh-sungguh. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Untuk memuliakan-Mu. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kembali kita akan diingatkan firman Tuhan di kesempatan ini. Kita bersama-sama belajar tentang bagaimana kita harus menjaga kehidupan kita, biar kita tetap selalu setia menanti Tuhan. Di dalam Yesaya pasal 40 ayat 31 berkata demikian, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Anak-anak Tuhan, kita harus mempersiapkan diri kita untuk menanti Tuhan. Menanti Tuhan bukan hal yang gampang. Ada hal-hal yang perlu kita siapkan. Menanti Tuhan tidak sekedar diam berduduk saja, menanti Tuhan sampai Tuhan menemukan kita di mana kita menunggu Tuhan. Tetapi ada hal-hal yang perlu kita lakukan supaya hati kita tetap setia, tetap sabar untuk menunggu janji Tuhan. Yaitu yang pertama, percayalah waktu Tuhan pasti yang terbaik. Itu yang pertama. Yang kedua adalah selalu menjaga hati supaya tetap tenang. Jaga hati biar tenang, apapun kondisi masalah, tetap hati kita jaga. Jangan sampai banyak hal-hal yang mengganggu pikiran kita dan akhirnya kita tidak sabar, hati kita tidak bisa tenang. Nah, itu yang kedua, kita harus jaga hati. Dan yang ketiga adalah kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebab Tuhan berkata, barang siapa yang kuat, yang teguh hatinya untuk menanti Tuhan, maka dia akan mendapatkan kekuatan di dalam kehidupannya. Lalu yang keempat adalah tetap hiduplah dalam ketaatan. Jadi kalau kita menanti Tuhan, tidak sabar lalu kemudian bikin sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, maka sia-sialah usaha kita menanti Tuhan. Setiap orang, anak-anak Tuhan apalagi, ya tetap teguh untuk menanti kedatangan Tuhan. Kita semua ini yang hidup di muka bumi ini adalah tujuannya hanya menanti Tuhan. Di dalam suatu penantian ini, kita jangan sampai hati kita terganggu, kehidupan kita kacau karena hal-hal yang mengganggu kita, yaitu mungkin masalah, yaitu banyak pergumulan yang belum terjawab, doa-doa kita serasa belum dijawab oleh Tuhan, dan itulah yang membuat kehidupan hati kita terganggu sehingga kita tidak konsentrasi lagi untuk menanti Tuhan. Iya, kita memang beribadah ke gereja, rajin berdoa, mendengar firman Tuhan, tetapi itu hanya sekedar saja rutinitas. Tetapi dikatakan di sini, tetap kalau kita menanti Tuhan, kita tetap harus sabar, menguasai diri. Kita percaya waktu Tuhan. Jangan sampai, wah ini udah lama saya bergumul tapi kok Tuhan tidak pernah menjawab. Udah lama saya minta kepada Tuhan kesembuhan tapi Tuhan tidak turun-turun untuk menyembuhkan. Yang kita minta adalah kekuatan. Karena barang siapa yang menanti Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Tidak tahu, Tuhan belum menjawab doa kita, tetapi kita mampu untuk melewatinya. Lah itu jawaban Tuhan untuk kita. Itulah janji Tuhan. Ya, kita lama sekali menanti apa yang kita butuhkan.
Tetapi Tuhan juga tidak pernah memberikan kita apa yang kita doakan. Tetapi satu kekuatan dari Tuhan selalu memberikan semangat, sukacita untuk melewati semua hal-hal itu. Mari anak-anak Tuhan diberkati oleh Tuhan, kita terus menantikan Tuhan di dalam kehidupan ini sehingga kita dapat kekuatan baru yang berlimpah dari Tuhan. Mari bersama-sama saya ajak berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih kami sudah diingatkan firman Tuhan supaya kami tetap teguh, hati kami tetap taat, kami tetap tenang, kami mempercayai waktu Tuhan pasti yang terbaik di dalam kehidupan kami. Terlebih jemaat-jemaat kami, anak-anak Tuhan yang hari ini mungkin dalam masalah, mereka dalam keadaan bosan, Tuhan berikan satu kekuatan yang baru sehingga mampu untuk melewati segala rintangan dan tantangan di dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat-Mu hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.